Donald Trump dibuat panik ketika mendapat tekanan besar dari Indonesia terkait perang tarif. Dengan penuh keberanian, Prabowo Subianto menantang kebijakan ngawur yang diterapkan Amerika Serikat. Indonesia juga mengajak negara-negara sekutu untuk bersama-sama menekan tarif tinggi yang diberlakukan negeri Paman Sam. Sejumlah negara seperti anggota ASEAN, BRICS, hingga Kanada langsung ikut bergabung untuk melawan kesombongan Trump. Kacau teman-teman. Ya, Dengar perang ceritaku sampai dagang selesai. antara Amerika dan juga Uni Eropa resmi dimulai. Kenaikan tarif bersyarat Ini Trump Uni untuk Eropa Indonesia. yang kemarin kena tarif, Donald Trump teman-teman, kembali kenaikan menyerang tarif Indonesia 10 dengan hingga kebijakan tarif impor 25%. yang sangat tinggi. Hari ini, Amerika kemarin Serikat malam, menetapkan tarif ya, sebesar tengah malam kemarin 32% telah untuk semua mengumumkan produk asal tarif Indonesia. balasan sebesar Mulai 1 Agustus 1.830 triliun kami akan Amerika mengenakan tarif Serikat. sebesar 32% Kalau misalnya pada AS semua produk Indonesia masih mau yang dikirim berbisnis ke Amerika dengan Serikat, orang Eropa. terpisah dari semua tarif sektoral. Ini Tulis Trump apa imbasnya di ke akun media Indonesia? sosial Truth miliknya. Jangan salah loh Kebijakan teman-teman, kontroversial ini Amerika muncul dan juga karena China Trump itu menilai dua Indonesia raksasa belum menjadi mitra dagang yang teknologi. baik. Nah, Sebab berbagai Indonesia produk-produk juga Amerika mengenakan tarif dan terhadap juga produk-produk Eropa Amerika. bisa saja Salah harganya satunya makin etanol yang mahal. dikenakan tarif Kalau 30% misalnya saat perang masuk dagang ke antara Indonesia. Uni Eropa dan Kemarahan juga Trump Amerika semakin terus menjadi-jadi berlanjut. karena ia juga menentang kebijakan tingkat Efeknya komponen bukan dalam cuma negeri negara-negara TKDN Eropa, tapi yang diterapkan Indonesia Indonesia. juga akan kena Kebijakan imbasnya. ini pernah Terlebih menghambat ini salah memang satu Amerika raksasa itu teknologi sudah Amerika, yaitu di Apple, luar yang nalar, kesulitan teman-teman. memasarkan iPhone Dunia 16 sudah karena enak-enak terbentur aturan damai, TKDN. dunia sudah nyaman, Akibatnya, ya. Gedung Ini Putih malah mencari ikut berang penyakit, karena malah produk teknologi cari unggulan masalah. mereka Di dianggap dipersulit. informasinya, ya, Dalam sebuah NATO laporan, sudah siap pemerintah Amerika untuk bahkan menggempur terus mendesak Amerika. Indonesia untuk menghapus Apakah berbagai Amerika hambatan duluan yang perdagangan akan tersebut. diserang atau Amerika Untuk yang membuat duluan yang pemerintah bakal Indonesia menyerang tertekan, Greenland? Trump Kedua kembali pihak melancarkan siasatnya sudah dengan memberikan bersiap, syarat-syarat teman-teman. berat jika Bahkan ini Indonesia ingin tarif Emmanuel impor Macron diturunkan. mengirimkan ribuan Salah satunya pasukan adalah dengan Prancis membangun pusat ke produksi di Amerika Greenland Serikat. untuk, ya, Seperti menyambut yang Anda ketahui, pasukan Amerika tidak akan ada Serikat. tarif bagi USS Indonesia ini kan atau yang perusahaan manapun informasinya dari negara sudah Anda bergeser dari jika Laut memutuskan Cina, untuk membangun Laut atau Cina memproduksi Selatan, produknya di ya, Amerika Serikat. ke timur. Tegas Trump. Nah, Tekanan ini dari tinggal Amerika tunggu waktu ini saja, kemudian dibalas nanti dengan sindiran tajam berita-berita oleh di Sugiono. per-YouTubean, di Ia TikTok, menyinggung instruksi di Prabowo Subianto media-media untuk mainstream memperkuat perekonomian bakal dalam negeri. mengumumkan perang Ini adalah dunia wake up call ketiga yang harus kita sadari. dimulai. Arahan Nah, yang sudah dicanangkan ini oleh Prabowo kita Subianto bakal di sudah posisi berjalan. mana? Apakah tetap non-blok? Kita ingin Atau mencapai mungkin kita swasembada akan untuk lebih memenuhi kebutuhan berpihak pangan dan kepada energi BRIC kita. atau ke Karena itu Rusia adalah hal atau mendasar ke yang harus Eropa dipenuhi. atau kemana? Jelas, Nah, ini bukan Menteri menarik. Luar Negeri Pihak Indonesia itu. Indonesia yang selama ini diam, Prabowo teman-teman, menolak tunduk minta juga bantuan diharapkan aliansi. punya andil. Ya, andilnya Selain fokus bukan pada kebijakan sama-sama ikut perang ya, tapi mendamaikan. Oke deh, kita simak dulu balasan Uni Eropa dan bagaimana apakah perang dunia ketiga tidak bisa lagi dihindari. Kita bakal simak informasi selengkapnya, teman-teman. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Macron mengecam Trump gegara ingin menaikkan tarif sebesar 10% demi bisa menguasai Greenland. Kenaikan tarif itu diberlakukan Trump terhadap 8 negara Eropa. Merespon ancaman itu, Presiden Macron memastikan Amerika Serikat akan mendapatkan respon dari Eropa. Menurutnya, negara-negara Eropa bakal bersatu melawan Trump. Macron mengatakan ancaman tarif itu tidak bisa diterima. Pernyataan itu disampaikan Macron melalui akun media sosial X-nya pada Minggu 18 Januari. Macron menegaskan Eropa bakal memberikan balasan secara bersatu. Ia memastikan kedaulatan Eropa harus tetap tegak dan terkoordinasi. Melalui akun X-nya itu, Macron juga menegaskan bahwa Prancis berkomitmen terhadap kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara. Atas hal itu, Prancis kemudian memutuskan untuk ikut serta dalam latihan militer bersama yang diselenggarakan oleh Denmark di Greenland. Tetangga dekat Amerika Serikat, Kanada, dikabarkan bakal mengirimkan tentaranya ke Greenland. Kanada siap ikut latihan militer bersama dengan sejumlah negara NATO lainnya di Greenland. Namun rencana untuk mengirimkan pasukan itu harus menunggu persetujuan dari Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Dilansir dari The States Times pada Senin 19 Januari, Carney belum membuat keputusan terkait pengiriman pasukan itu meski langkah tersebut dinilai tidak terelakkan. Selain Kanada, sebelumnya sejumlah negara NATO Eropa juga telah mengumumkan rencana mengirimkan pasukan ke Greenland.
Mereka adalah Swedia, Belanda, Norwegia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Finlandia. Sejumlah negara NATO itu sepakat memperkuat pasukan mereka di Greenland. Latihan militer gabungan itu digelar selesai Presiden Trump berambisi merebut Greenland. Pada Sabtu 17 Januari, Trump mengumumkan bakal memberlakukan kenaikan tarif sebesar 10% kepada sejumlah negara NATO yang menentang ambisinya. Bahkan tarif tersebut akan dinaikkan hingga 25% pada Juni mendatang. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengambil langkah mendekati Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah itu diambil setelah Trump berseteru dengan 8 negara NATO Eropa buntut ambisi merebut Greenland. Trump sebelumnya marah karena 8 negara tersebut menentang ambisinya itu. Ia kemudian mengancam bakal menerapkan tarif tambahan 10% terhadap 8 negara sekutu itu. 8 negara yang dikenai tarif tambahan itu adalah Denmark, Norwegia, Swedia, Inggris Raya, Prancis, Belanda, Finlandia, dan Jerman. Tarif tambahan itu bakal diterapkan mulai 1 Februari mendatang. Trump bahkan mengancam bakal kembali menaikkan tarif sebesar 25% mulai Juni. Terkait perseteruan itu, Sekjen NATO mengatakan ia sudah berbicara dengan Trump. Menurut Rutte, mereka membahas soal kekhawatiran keamanan di Greenland dan Arktik. Rutte tidak mengungkap secara detail terkait percakapan dengan Trump mengenai masalah itu. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya berharap bisa bertemu dengan Trump di Davos, sebuah kota yang ada di pegunungan Alpen, Swiss. Perseteruan antara Amerika Serikat dengan sekutunya NATO Eropa makin memanas. Terkait hal itu, Rusia justru senang hingga meledek perseteruan mereka. Sejumlah pejabat Rusia menyebut perseteruan Amerika Serikat dengan NATO menandakan runtuhnya aliansi transatlantik atau hubungan antar benua itu. Adapun Amerika Serikat sendiri merupakan anggota pendiri NATO, salah satu dari 12 negara pembentuk aliansi antar benua itu. Perseteruan Amerika Serikat dengan sekutunya memanas karena Presiden Donald Trump berencana akan menerapkan tarif tambahan kepada negara-negara NATO Eropa. Trump ingin menerapkan tarif 10% ke negara-negara sekutunya sendiri karena menentang ambisinya merebut Greenland. Negara sekutu yang akan dikenakan tarif itu adalah Prancis, Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Inggris Raya, Belanda, Finlandia. Kenaikan tarif itu bakal diberlakukan mulai 1 Februari 2026. Trump bahkan mengancam akan kembali menaikkan tarif hingga 25% pada Juni jika ambisi merebut Greenland masih ditentang. Dilansir dari Kyiv Independent pada Senin 19 Januari, para pejabat Rusia menyambut baik keputusan Trump tersebut. Negosiator ekonomi Kremlin Kirill Dmitriev mengatakan langkah Trump itu menandakan runtuhnya aliansi NATO. Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia yang juga mantan Presiden Dmitry Medvedev juga menyambut baik langkah Trump. Mantan Presiden Rusia itu menganggap perkelahian Amerika Serikat dan sekutunya menjadi bukti semakin dalamnya perpecahan di dalam NATO. Uni Eropa dilaporkan tengah menyiapkan paket tarif balasan terhadap Amerika Serikat senilai 93 miliar euro atau setara sekitar 1.830 triliun rupiah. Langkah ini muncul sebagai respons atas ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai isu Greenland yang menyasar negara-negara sekutu NATO. Selain pengenaan tarif, Uni Eropa juga mempertimbangkan langkah non-tarif, termasuk pembatasan akses dan aktivitas perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di pasar Uni Eropa. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi alat tawar politik bagi para pemimpin Eropa menjelang pertemuan dengan Presiden Trump di sela Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum
di Davos, Swiss pada pekan ini. Financial Times melaporkan, paket tarif senilai 93 miliar euro itu dibahas dalam pertemuan para duta besar Uni Eropa pada Minggu 18 Januari 2026. Para pejabat Uni Eropa menilai langkah balasan diperlukan untuk menghadapi tekanan Washington sekaligus memperkuat posisi negosiasi Eropa dalam pertemuan tingkat tinggi dengan Donald Trump. Ketegangan ini melibatkan 8 negara Eropa yang beresiko terkena dampak tarif Amerika Serikat, yakni Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Inggris. Dalam pernyataan bersama, 8 negara tersebut memperingatkan bahwa kebijakan tarif AS akan berdampak serius pada hubungan lintas Atlantik. Mereka menegaskan penerapan tarif terhadap sekutu hanya akan merusak hubungan transatlantik dan berisiko memicu spiral penurunan hubungan yang berbahaya. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer bahkan telah berbicara langsung dengan Trump melalui sambungan telepon pada Minggu malam. Starmer disebut menyampaikan kepada Donald Trump bahwa penerapan tarif terhadap sekutu NATO demi kepentingan keamanan kolektif adalah langkah yang keliru. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia mungkin akan menghukum negara-negara dengan tarif jika mereka tidak mendukung Amerika Serikat menguasai Greenland. Trump menyatakan tarif awal sebesar 10% akan mulai diberlakukan pada 1 Februari 2026. Tarif tersebut kemudian direncanakan naik menjadi 25% pada 1 Juni dan akan terus berlaku hingga tercapai kesepakatan yang memungkinkan Amerika Serikat membeli Greenland. Namun Trump tidak merinci negara mana saja yang berpotensi terdampak. Trump menyebut Greenland sebagai wilayah yang sangat penting bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Atas dalih tersebut, Trump menilai dukungan internasional terhadap rencana itu menjadi faktor yang diperhitungkan dalam hubungan dagang AS dengan negara lain. Trump menyebut negara-negara yang tidak sejalan akan dikenai tarif tersebut. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little, I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. Donald Trump dibuat panik ketika mendapat tekanan besar dari Indonesia terkait perang tarif. Dengan penuh keberanian, Prabowo Subianto menantang kebijakan ngawur yang diterapkan Amerika Serikat. Indonesia juga mengajak negara-negara sekutu untuk bersama-sama menekan tarif tinggi yang diberlakukan negeri Paman Sam. Sejumlah negara seperti anggota ASEAN, BRICS, hingga Kanada langsung ikut bergabung untuk melawan kesombongan Trump. Penasaran bagaimana ceritanya? Dengar ceritaku sampai selesai. Kenaikan tarif bersyarat Trump untuk Indonesia. Donald Trump kembali menyerang Indonesia dengan kebijakan tarif impor yang sangat tinggi. Amerika Serikat menetapkan tarif sebesar 32% untuk semua produk asal Indonesia. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif sebesar 32% pada semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua tarif sektoral, tulis Trump di akun media sosial Truth miliknya. Kebijakan kontroversial ini muncul karena Trump menilai Indonesia belum menjadi mitra dagang yang baik, sebab Indonesia juga mengenakan tarif terhadap produk-produk Amerika, salah satunya etanol yang dikenakan tarif 30% saat masuk ke Indonesia. Kemarahan Trump semakin menjadi-jadi karena ia juga menentang kebijakan tingkat komponen dalam negeri, TKDN, yang diterapkan Indonesia. Kebijakan ini pernah menghambat salah satu raksasa teknologi Amerika, yaitu Apple, yang kesulitan memasarkan iPhone 16 karena terbentur aturan TKDN. Akibatnya, Gedung Putih ikut berang karena produk teknologi unggulan mereka dianggap dipersulit. Dalam sebuah laporan, pemerintah Amerika bahkan terus mendesak Indonesia untuk menghapus berbagai hambatan perdagangan tersebut. Untuk membuat pemerintah Indonesia tertekan, Trump kembali melancarkan siasatnya dengan memberikan syarat-syarat berat jika Indonesia ingin tarif impor diturunkan. Salah satunya adalah dengan membangun pusat produksi di Amerika Serikat. Seperti yang Anda ketahui, tidak akan ada tarif bagi Indonesia atau perusahaan manapun dari negara Anda jika memutuskan untuk membangun atau memproduksi produknya di Amerika Serikat, tegas Trump. Tekanan dari Amerika ini kemudian dibalas dengan sindiran tajam oleh Sugiono.
Ia menyinggung instruksi Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian dalam negeri. Ini adalah wake up call yang harus kita sadari. Arahan yang sudah dicanangkan oleh Prabowo Subianto sudah berjalan. Kita ingin mencapai swasembada untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi kita. Karena itu adalah hal mendasar yang harus dipenuhi. Jelas, Menteri Luar Negeri Ya, Indonesia teman-teman, itu. kita sudah mendengarkan pernyataan Prabowo para menolak pakar untuk ada meminta dari bantuan Bukuni aliansi. juga terkait ya Selain fokus pada ancaman-ancaman kebijakan dalam konflik yang makin membesar karena Amerika Serikat. Keinginan Amerika Serikat untuk mencaplok Greenland tentu adalah hal yang sangat tabu, tidak boleh karena ya itu sekutunya sendiri, teman-teman. Kalau misalnya ini Amerika masih tetap saja ingin mengambil alih Greenland, ya otomatis NATO akan runtuh dan hegemoni kekuasaan Barat juga akan hancur. Saling sekutu, saling berperang. Wah, itu tinggal kita tunggu saja kehancuran mereka. Dan mudah-mudahan Indonesia, teman-teman, ya bisa makin maju, tidak ikut campur dengan perperangan yang omong kosong seperti yang diagendakan oleh Amerika Serikat. Yang jelas kita bakal terus mendorong perdamaian. Jangan sampai pecah perang dunia ketiga, ya amit-amit, apalagi sampai ke perang nuklir. Mudah-mudahan itu bisa dicegah lah, teman-teman. Gimana menurut kalian setelah nonton video-video dari kajian online? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusikan. Terima kasih, lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.